Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Samudra dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul penguasaan ruang area parkir bebas di sekitar Mall Panakukang. Latar belakang: masyarakat perkotaan lebih memilih kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai alat transportasi yang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga di sini terjadi permasalahan, yaitu permasalahan kemacetan. Karena di sini terjadi karena masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi daripada kendaraan atau transportasi yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga transportasi yang disediakan oleh pemerintah tidak digunakan sebagaimana mestinya. Masalah kemacetan di sini terjadi karena jumlah kendaraan yang melintas di jalan tersebut besar dan keberadaan parkir yang mengambil sisi jalan. Beberapa masalah terkait pengelolaan lahan parkir yang terjadi di kawasan Mall Panakukang, karena jumlah pengunjung yang membludak, sehingga mereka lebih memilih memarkir di luar karena parkir di luar lebih murah daripada memarkir di kawasan Mall Panakukang. Namun di sini juga masalah uang parkir yang didapatkan oleh tukang parkir, mereka tidak menggunakan sepenuhnya, melainkan mereka juga menyetor kepada balai parkir yang dijadikan bosnya. Dan kemudian bosnya di sini mereka menyetor lagi ke Dispenda atau dinas pemerintah daerah, sehingga bisa dikatakan tukang parkir sebagai kaum proletar yang diatur oleh kaum borjuis. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana penguasaan lahan parkir oleh juru parkir di sekitar Mall Panakukang. 2. Bagaimana pengelolaan retribusi parkir di sekitar Mall Panakukang. Tujuan penelitian: berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuannya adalah: yang pertama, untuk mengetahui penguasaan lahan parkir oleh juru parkir di sekitar Mall Panakukang. Yang kedua, untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir di sekitar Mall Panakukang. Manfaat penelitian: yang pertama itu manfaat teoritis. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkarya wawasan konsep praktek pekerjaan sosial, terutama tentang pola penguasaan ruang area parkir bebas di Kota Makassar. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama itu hasil penelitian ini secara praktis diharapkan menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan tukang parkir. Yang kedua, selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program pemecahan penguasaan oleh tukang parkir. Kajian pustaka: menurut Lefebvre, ruang senantiasa adalah sosial karena space is a social product. Untuk memahami ruang sebagai produk hasil, pertama-tama penting bagi kita untuk keluar dari kebiasaan dan pemahaman lama dalam memahami ruang sebagaimana dibayangkan sebagai semacam realitas material yang independen, atau pemahaman ruang sebagai swadiri. Bertentangan dengan pandangan ruang sebagai swadiri, Lefebvre menggunakan konsep production of space atau produksi ruang yang berisi pemahaman ruang yang secara fundamental terikat pada realitas sosial. Dengan itu, menurutnya ruang yang mengalami abstraksi itu dan tenaga kerja abstrak pada dasarnya memiliki kesamaan, yakni bahwa keduanya merupakan hasil dari
serangkaian relasi dan praktik ekonomi, politik, teknologi, dan budaya. Relasi-relasi ini yang kemudian diikuti dengan pergeseran pada level emosi dan personal. Mereka tidak hanya bersifat atau konsifat, tetapi juga hidup dan mengalami dalam kesehariannya. Jadi menurutnya, ruang abstrak adalah ruang yang telah mengalami politisasi atau birokratisasi. Ruang abstrak yang memproduksi dan mendorong homogenitas sosial. Misi utama Lefebvre adalah mengubah menghadapi masyarakat yang didominasi oleh ruang abstrak. Untuk itu, ia memproduksi konsep yang disebutnya sebagai ruang sosial. Dengan itu, ruang di dalam Lefebvre selalu didirikan atas kondisi-kondisi material yang konkret. Pada saat yang sama, kondisi-kondisi material dibentuk dan disimbolisasi ke dalam konsep dan tatanan mengenai ruang. Namun pada saat yang sama, terlepas dari berbagai konseptualisasi dan saintifikasi mengenai ruang, ruang juga senantiasa terdiri dari pengalaman hidup manusia yang aktif. Metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi, karena penelitian ini mencari makna dari suatu fenomena dari sudut pandang partisipan dari penelitian. Hal ini sesuai dengan Sugiono bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mandala, suatu data yang mengandung makna. Penelitian kualitatif digunakan karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata, dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Menurut pendekatan ini, pengkaji meminta interpretasi subjek pengkajian. Kemudian pengkaji melakukan interpretasi terhadap interpretasi subjek tersebut sampai mendapatkan makna. Tujuan dari pemulihan subjek penelitian dalam penelitian fenomenologi adalah untuk mendapatkan subjek yang mengalami fenomena sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulannya data itu dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan, yaitu mal-mal, toko, dan tempat perbelanjaan lainnya, terutama untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tukang parkir di tempat ini. Dihimpun data yang lebih detail. Untuk itu dibutuhkan yang pertama itu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan pengamatan langsung menggunakan alat indera atau alat bantu untuk penginderaan suatu subjek atau objek. Dalam hal ini, penelitian terlebih dahulu melakukan observasi di area parkir Mall Panakukang, tepatnya di Jalan Boulevard. Hasil dari wawancara penelitian menggunakan alat dan media berupa buku catatan, alat tulis, tape recorder untuk memudahkan penelitian dalam mengingat hasil wawancara yang dilakukan. Dan yang terakhir, hasil dari dokumentasi. Tentu saja penelitian menggunakan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber. Yang kedua, wawancara. Wawancara dalam penelitian terjadi di mana penelitian sedang berbincang-bincang dengan narasumber dengan tujuan menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan dan menggunakan teknik tertentu. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dua orang pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban.
Yang ketiga, dokumentasi. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data antara lain, yang pertama data penggunaan lahan parkir, yang kedua data pribadi tukang parkir, dan catatan-catatan lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Relevansi penggunaan dokumentasi dengan permasalahan adalah dalam rangka peneliti memperoleh data pelengkap. Metode ini digunakan untuk mencocokkan beberapa informasi dengan data yang ada di lapangan. Hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, khususnya di Mall Panakukang yang terletak di Jalan Boulevard. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran dan informasi mengenai pola penguasaan ruang area parkir di Mall Panakukang. Pada bab ini akan menyajikan data-data hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, yang biasanya banyak dijumpai para tukang parkir liar yang tidak memiliki izin dari pemerintah daerah yang telah lama menetap pada suatu area dan membangun suatu aturan yang disepakati bersama, seperti pembagian wilayah parkir serta memiliki layanan jasa parkir dengan prinsip pelayanan prima kepada konsumen atau pengguna jasa, walaupun pada kenyataannya mereka adalah tukang parkir. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan. 1. Dengan adanya modernitas, semua sektor kehidupan manusia mengalami perubahan yang cukup besar. Menurut Gides, dengan adanya modernitas, maka akan terjadi perubahan ruang dan waktu. Salah satu yang mengalami perubahan adalah jalan raya. Jalan raya sudah mengalami perubahan fungsi sebagai ruang parkir. Ruang parkir ini muncul akibat dari keinginan manusia untuk memenuhi hasratnya demi mempertahankan hidupnya. Keberadaan parkir bebas di Mall Panakukang didasari oleh beberapa relasi, yaitu tukang parkir dengan pemilik toko, tukang parkir dengan pemerintah daerah, parkir dengan sanak keluarga. Ruang parkir ini muncul melalui proses lelang yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dengan proses lelang ini, maka setiap orang akan memperebutkan ruang parkir yang dilelangkan oleh pemerintah kota itu, sehingga ruang parkir dijadikan area perebutan kekuasaan yang dimana setiap juru parkir memiliki ruang kekuasaannya yang dibatasi dengan bangunan-bangunan toko. Yang kedua, pengelolaan retribusi parkir di sekitar Mall Panakukang, khususnya di Jalan Boulevard. Dari hasil pendapatan retribusi parkir dibagi menjadi 3, di mana tukang parkir tersebut tidak hanya menyetor kepada para kolektor pemerintah daerah, tukang parkir, tetapi juga menyetor kepada pemilik lahan, dalam artian pemilik toko yang dijadikan sebagai lahan parkir.